sore TYC. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita masih sehat-sehat karena pernyataan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah TYC pada sore hari ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman minggu ini. Besok Super Sunday kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. So teman-teman jangan lupa ajak keluarga Anda untuk beribadah bersama melalui channel YouTube IFJF Medan pada pukul 10 pagi. Kemudian doa malam kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. So teman-teman kalau ingin berdoa bersama boleh menghubungi Kak Grace Silalahi untuk mendapatkan linknya. Kemudian iCare kita laksanakan setiap minggunya. So bagi teman-teman yang belum tergabung dalam iCare tapi ingin tahu iCare itu apa sih? Boleh tanya langsung pada Abang Roni Manalu. Kemudian persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Ibadah TYC seperti hari ini kita laksanakan minggu depan lagi di jam yang sama hanya di channel YouTube IFJF Medan dan kita akan dilayani oleh Abang Hari Toga Torop. So jangan sampai ketinggalan ya. Demikian warta sepekan minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami kembali berkumpul bersama secara online untuk melakukan ibadah bersama. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di dalam ibadah ini. Berkati dari awal acara hingga akhir acara, agar melalui ibadah ini kami dapat bertumbuh bersama-sama secara rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hello TYC, good afternoon all. Apakah kamu siap untuk menyembah Tuhan pada hari ini? Yes, you are. Come on, let's praise Him. Yesus Tuhan
Amen. Come on, sing. Karena di dalam terangnya kemuliaan menjadi nyata belenggu dosa oleh kuasa darah anak domba langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya ibatan dunia telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Kita percaya bahwa kasih Tuhan buat kehidupan kita sungguh luar biasa. And right now, let's sing this song. Mari nyanyikan ini sebagai pujian, ucapan syukur kita atas kasihnya yang tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan buat kehidupan kita. yang percaya dalam nama
proclaim our victory. Just take this time, ambil waktu ini untuk diam aja. Renungi, sadari how much He loves you. Betapa Tuhan Yesus mengasihimu. Dan Dia membuktikannya di kayu salib. Let's praise. Worship Him. You are so good. You are so good. You are so good. You are so good, Lord. You are so good. You are so good, Lord. In the middle of our failures, in the middle of our sins and doubts, but you give your life for me, and you died on Calvary. Oh, no one loves me more than you do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. You are so good. You are so good. Come on, worship Him. Worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for giving your life for me. Let me tell your great love to the world. Thank you, thank you. No one like you, no one like you, no I'm breathing for you. I'm breathing for you. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur
seperti Engkau yang mengasihi kami, tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan bila mana kami boleh ada, kami boleh beribadah, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Kami boleh mengingat kasih setiamu yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Thank you Lord. Thank you for everything Lord. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat mengucap syukur dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama-nama yang berkuasa. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Oke, thanks guys. Ya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan iman kita. Are you ready? Ready. Yang ready, mari bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Sama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Thank you guys. Shalom. Apa kabar TYC? Saya percaya semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Amin. Saya punya waktu 20 menit saudara. Kita akan merenungkan kebenaran firman. Karena di zaman TikTok yang seperti sekarang, waktu itu begitu berarti. Amin. Jadi kalau mau kasih pesan jangan panjang-panjang katanya ya. Nanti singkat lagi, jangan sampai 20 menit. Amin ya. Oke, hari ini kita akan membahas tema do it louder. Ya, do it, lakukan lebih luar biasa lagi, louder. Ya, noisy gitu loh. Kalau teman-teman TYC yang di rumah, kalau minggu kemarin ikut sharing yang disampaikan oleh Pastor Evi, itu judulnya Even When It Hurts ya. Kalau yang belum nonton gak apa-apa, after ini nanti boleh diputar lagi yang ibadah kemarin ya, minggu kemarin. Teman-teman TYC, guys ya, di zaman yang serba cepat seperti sekarang, kita mau lihat apa aja bisa gitu ya, kita mau browse apa aja bisa. Sebagai orang Kristen kita harus seperti apa ya. Sebelum kita bahas tentang subtema kita hari ini saudara, guys, Koko mau remind kembali ya. Tidak terasa ini kita udah masuk di bulan Mei ya, udah masuk di bulan Mei, udah hampir setengah tahun di tahun 2021 ya. Hampir 6 bulan kita udah lalui ya. Dan kita bersyukur berada di gereja ini teman-teman karena kita dituntun every month, kita dituntun dengan subtema yang baru. Tahun ini tema besar kita adalah Greater Destiny. Ada rencana yang besar yang Tuhan mau nyatakan di tahun ini. Are you ready? Wow, luar biasa ya. Tahun kemarin kita itu punya tema Greater Blessing. Saya percaya yang siang hari ini, sore hari ini mengikuti ibadah dimanapun Anda berada, malam hari ini Anda sudah menerima greater blessing. Karena kita tahu sebenarnya blessing yang paling besar itu adalah di saat kita masih hidup. Amin, kita masih sehat, kita masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, that's greater blessing. Jujur ya, waktu Koko masuk ke greater blessing, gue lagi mikir, Tuhan, blessing apa ya? Apakah mau kasih baru, atau rumah baru, atau istri baru? Enggak ya, kalau istri enggak boleh baru ya. Ya. Rupanya datang si pandemi, si COVID gitu. Banyak orang yang frustasi, termasuk Koko ya, lumayan frustasi. Tuhan mana Tuhan, greater blessing mana gitu loh. Kok datang si COVID gitu. Tapi waktu kita tahun kemarin itu dikasih tuntunan dari Tuhan, masuk ke kitab Yakobus. Buat apa lu punya semuanya tapi lu kehilangan nyawa? Itu tertulis di Yakobus. Dipikir-pikir bener juga ya. Wow, I got something.
Di saat saya masih hidup, bisa melewati pandemi, saya masih sehat, saya masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan, masih bisa melayani Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. That's the real greater blessing. Haleluya. Yang hari ini masih sehat, boleh nggak dimanapun Anda berada, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya, thanks God for your greater blessing. Belum selesai sampai greater blessing di tahun ini 2021, kita masuk ke subtema yang besar, greater destiny. Tuhan mau kasih masa depan yang sungguh luar biasa buat kita semuanya yang di TYC guys. Saya bingung, wow greater destiny apa ya? Koko bingung gitu ya. Waktu di Januari, Februari, I used to remember guys. Apa subtema kita di Januari dan Februari? Chosen and destined. Saya, kamu semua guys. TYC, IFGF Medan, kita sudah dipilih, chosen. Wow, luar biasa. Tuhan ingetin, you are chosen. Saya dipilih. Saya ini bukan kebetulan ada di TYC, IFGF Medan, Pasar Baru. Saya ini pilihan, umat pilihan. Sudah dipilih. Bukan hanya dipilih, tapi juga dipersiapkan satu destiny. Satu tujuan yang begitu besar. Yang mungkin hari ini kita belum ngerti gitu. Dimanapun kita berada, Koko just remind, dimanapun kita hari ini, apapun yang kita lakukan, sedang kita hadapi, kita sudah dipilih. Dan Tuhan punya destiny, tujuan buat kita semuanya. Amin. Kalau kita masih bingung tujuannya apa Tuhan? Wah, ikuti terus ibadah setiap minggu. Ini lebih keren loh dari drakor. Dari episode drakor. This is your life, guys. Ini bukan rutinitas. Setiap minggu gue datang, gue denger seperti orang bodoh di depan handphone yang kecil ini gitu. No, guys. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Luar biasa. Chosen and destined. Januari, Februari kita sudah lalui. Kalau yang sering bolong-bolong ikut ibadah, nggak apa-apa. Ini ada YouTube, Anda bisa lihat lagi. Ibadah di Januari belum sepertinya ya. Ya nggak apa-apa dah, diampuni. Mulai Februari udah pakai YouTube, kita bisa ikuti lagi. Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan ke saya secara pribadi? Gak salah sih, sekarang kita bisa lihat khotbah di mana aja gitu kan. Wih, sepertinya ini pendetanya keren nih, mirip Lee Min Ho gitu ya. Oh, kita lihat, ya gak salah. Tapi hidup bukan masalah Lee Min Ho saja saudara. Hidup itu masalah siapa pencipta kita. Itu jauh lebih penting ya. By the way, gue juga suka drakor sih, korban istri ya. Karena istri saya juga suka drakor. Januari, Februari, it's end. Maret, April. Do you still remember guys? Subtema kita adalah Royal Priesthood. Raja, imamat yang rajani. Raja dan imam. Apa kolerasinya saudara? Apa sih hubungannya kok? Greater destiny. Wow, for me, buat Koko ya. Tuhan ini ngomong ke Koko, identitasnya harus bener dulu sebelum lu tahu tujuan lu mau kemana. Lu harus tahu dulu posisi lu seperti di mana. Sama seperti kalau kita mau naik pesawat dari Medan ke Jakarta, kita harus tahu dulu mau take off-nya dari bandara mana gitu loh. Posisinya sekarang di mana? Itu penting gitu. Makanya kenapa di Januari, Februari kita diingatin, you are chosen, you are destined, kamu sudah dipilih, kamu sudah dipersiapkan untuk satu tujuan yang begitu luar biasa. Maret, April kita diingetin lagi, kita ini dipilih, kita ini ditentukan sebagai imamat yang rajani. Kita ini raja, kita ini anak dari raja di atas segala raja, amin. Sometimes kita gak pede sih, bener gak ya? Gini gitu. Royal Priesthood,
itu mengingatkan kita status kita seperti apa. Dan di bulan Mei, wow ini udah minggu kedua ya. Di bulan Mei dan Juni, 2 bulan ini, subtema kita ini keren abis ya. Karena bukan masalah identitas lagi, tapi kita masuk ke subtema baru namanya Bounce Back. Wih, ayo exciting. Bangkit kembali, bounce back. Apa ya, kalau bounce itu melambung tinggi gitu, melambung. Kalau seperti bola basket, ya kan? Itu kalau dihentakkan ke lantai, dia akan bounce back gitu loh. Dia akan melambung tinggi. Saya percaya, Koko berdoa dimanapun kita berada, di bulan Mei dan Juni kita akan melihat ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Anak-anak TYC. Seperti bola basket tadi yang jatuh di lantai. Mungkin hari ini kondisi kita seperti bola yang jatuh. Kita kena pukulan yang begitu keras. Tapi akan tiba saatnya kita akan bounce back. Haleluya. Kita akan bangkit kembali. Bounce back. Are you exciting? Minggu kemarin kalau kita dengar sharing yang disampaikan oleh Pastor Evi. When it hurts. Even it hurts. Waktu jatuh tuh sakit toh. Tapi ada janji yang luar biasa. Ya. Even when it hurts. Dan minggu ini di waktu yang tinggal 15 menit ya. Tema Koko adalah do it louder. Apa sih kok? Minggu lalu ngomongnya apa sih? Minggu lalu ngomongnya setelah kita udah tahu identitas kita, kita harus hidup sebagai orang yang sudah dipilih, orang yang sudah direncanakan untuk rencana yang besar. That's the point. Number one. Number two, identitas gua apa? Gua ini raja, gua ini imam. Ini identitasnya harus benar. Setelah itu kita masuk ke bulan Mei, kita harus bukan hanya punya iman, tapi kita harus bertindak. Tindakan seperti apa? Guys, anak-anak TYC minggu lalu Pastor Evi sampaikan, kita harus tunjukkan Kristus yang hidup di dalam kita. Lakukan perbuatan baik. Dan minggu ini tugas Koko do it louder. Jadi kalau kita sudah lakukan hal yang benar dalam hidup kita, lakukan lagi. Do it louder. Do the truth. Lakukan kebenaran. Tidak cukup yang baik saja, tapi harus yang benar. Kok apa sih bedanya baik sama benar? Nah ini ya, kalau baik itu belum tentu benar. Gimana sih baik belum tentu benar? Nolong orang itu baik nggak? Nolong orang, baik ya. Tapi belum tentu benar loh. Masa kok nolong orang nggak benar? Iya, nolong orang nyontek. Nolong itu mau baik gitu, tapi nolong orang untuk nyontek. Nolong orang untuk nyuri. Melakukan hal yang baik tapi tidak benar. Gitu. Gua bantu dia loh kok, bantu ngapain? Bantu dia nyontek. Gua bantu dia kok, bantu dia ngapain? Nyuri, nyolong, ya kan? Untuk melancarkan rencananya. Baik belum tentu benar, but kalau kita sudah lakukan kebenaran, maka Yesus katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Banyak loh di luar sana melakukan hal yang baik. Baik belum tentu benar guys. Firman Tuhan katakan kita tidak cukup hanya melakukan yang baik. We do the truth, kebenaran. Karena benar sudah pasti baik. Amin. Kalau kita lakukan yang benar, itu sudah pasti baik. Yang benar aja kok, di zaman seperti sekarang harus lakukan hal yang benar. Waduh, gue bisa diintimidasi kok. Gue bisa dibully. Sore hari ini, malam hari ini, firman Tuhan berkata, do it louder. Kalau kamu sekarang, guys, kamu sudah lakukan yang benar. Meskipun kata dunia, lu ini sepertinya, udah ketinggalan zaman gitu ya. Terserah deh apa kata dunia. Tetap lakukan yang benar. Pertahankan kebenaran itu. Do it louder. Tapi saya nggak sanggup kok. Nah ini jawabannya nih. Sore hari ini.
renungan kita. Di 1 Petrus ayat 3 nanti dibaca aja ya, karena sepanjang tahun. Mengupas, mengulik di kitab 1 Petrus. Di sini dikatakan ya, Petrus menulis bahwa sesungguhnya bukan karena kita mampu melakukan kebenaran, tetapi kita dimampukan oleh Allah. Amin. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Ingat nggak tadi waktu kita mau mulai merenungkan firman Tuhan, deklarasi. Saya diselamatkan bukan oleh karena perbuatan saya. Amin. Bukan karena kekuatan saya, tapi saya dimampukan oleh Allah supaya saya memiliki hati nurani untuk melakukan hal yang benar. Amin. Karena hati nurani manusia sudah terkontaminasi dengan dosa. Dengan dunia yang semakin jahat mungkin. Zaman sekarang masa nggak nyontek kok. Zaman sekarang masa hubungan nggak melakukan hubungan intim kok. Masa kalau hubungan gak boleh seks kok. Kita hidup, kita harus tahu kebenaran. Kalau kita hidup di jalan itu, saudara, pertahankan kebenaran itu. Amin. Kita memang gak mampu. Tapi roh yang ada di dalam kita, Tuhan yang ada di dalam kita akan memampukan kita. Tapi kalau gue gak nyontek, gue kalau tinggal kelas tan malu kok. Apa kata dunia, apa kata tetangga? Apa kata teman-teman nanti kalau gue tinggal kelas gak nyontek? Saya harus bayar uang sekolah lagi kok setahun ngulang. Waduh, bisa habis. Don't worry guys. Kalau kamu lakukan yang benar, meskipun dunia ngelihat lu boblok. That is not the end. The truth will win at the end. Kebenaran tidak perlu membela dirinya sendiri. Karena kebenaran akan menang. Amin. Percaya nggak kebenaran akan menang? By the way ya, banyak loh saksi hidup di dunia sekarang. Koko ini kan Alkitab udah 2000 tahun yang lalu ditulis. Emang ada zaman sekarang yang nggak naik kelas bisa berhasil? By the way tahu nggak si Zuckerberg? Tahu nggak Zuckerberg? Tahu Zuckerberg? Mark Zuckerberg loh. Yang tiap hari saya percaya you guys every day you pakai apa yang dia buat. Instagram dari dia tuh. Udah dibeli sama dia kan. Instagram udah diakuisisi kan sama Facebook kan. Mark Zuckerberg loh. CEO-nya Facebook. Ngeliat Facebook nggak? Instagram nggak? Itu karyanya Zuckerberg. Tahu nggak sih Zuckerberg itu siapa? Coba googling biografinya Mark Zuckerberg. Gua nggak kenal dia sih. Gue kenal dia nggak kenal gue. Tapi kalau gue baca biografinya, dia itu putus sekolah guys. Tinggal kelas di Harvard, keluar dari sekolah. Saya nggak tahu sih kenapa dia tinggal sekolah. Even apa yang terjadi dalam hidup dia, gue nggak tanya ya. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, gue tanya dah. Ya, lu kenapa sih putus dari Harvard ya? Gara-gara nggak nyontek atau gara-gara lu But one thing yang kita tahu, even it hurts. Mungkin dunia melihat di saat lu putus kuliah, di saat lu putus sekolah, maka sepertinya gelap di depan sana. Guys, TYC. In God you have a greater destiny. Amin. Tuhan ada rencana yang mungkin belum pernah Anda pikirkan, yang timbul dalam hati. Yang belum pernah Anda dengar. That is a greater destiny yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Saya ingat satu kisah di Bible, memang enggak ini ya, tapi kisah ini cukup menginspirasi saya. Siapa sih enggak kenal si Daud, si Dave, yang harus berkelahi dengan Goliat yang begitu mengerikan di zaman itu. Masih ingat ceritanya? Di zaman itu logikanya seorang perwira, seorang prajurit, seorang tentara, seorang hero, kesatria, hanya kesatrialah yang bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, yang begitu hebat. Di kisah itu diceritakan bahwasanya waktu Daud memutuskan mau mengalahkan Goliat, apa kata Raja Saul pada saat itu ya? Betul nggak ya? Raja siapa sih? Waktu zamannya Daud? Saul ya? Ya betul.
Saul ngomong apa? Lu pakai tuh baju perang waktu mau mengalahkan Saul. Waktu mau mengalahkan Goliat. Pakai tuh shield, pakai pedang. Pakai ini shield ya. Apa? Shield apa sih bahasa Indonesianya? Tameng. Pakai perang. Di zaman itu yang berlaku gitu. Tapi kita tahu di cerita itu Daud itu tidak menggunakan shield, tidak menggunakan saya nggak tahu dia pakai pedang atau enggak. Mungkin ada ya. Tapi dia nggak pakai baju perangnya karena terlalu berat pada saat itu. Dia harus lepaskan semua dan dia hanya pakai umbal, umbal dan batu apa yang ada di tangan dia. Dan hanya dengan itu Goliat yang begitu mengerikan itu selesai. Bukan karena kekuatan, bukan karena logika, bukan karena kehebatan dari pedang, shield, tameng, atau baju perang. Guys, bukan karena kita harus punya nilai 100, A semua, kalau itu kita bisa lakukan, that's great. Anda luar biasa. But even kita belum bisa mendapatkan angka A plus, A, B, C. Belum bisa dapat, cuma dapatnya di D dan E. Just do the truth. Amin. That is the greater destiny. Di surga gak ditanya waktu ujian matematika kamu itu nilainya berapa. Gak ditanya begitu. Tapi di sana ditanya, are you do the truth? Meskipun nilai kita 30. Koko pernah sih ujian dapat nilai 30. Tapi di hati nurani saya gue bilang gak apa-apa. Even nilai gue 30 but I have do my best. I do the truth. TYC Medan gak harus sama dengan yang lain. Just do the truth. Do it louder. Amin. Do it louder. Why? Kita bisa lakukan kebenaran bukan karena kekuatan kita. Ingat. Tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Kenapa Tuhan telah memampukan kita? Buktinya apa kok Tuhan sudah memampukan kita? Yang pertama, Yesus telah mati untuk dosa kita. Amin. Upah dosa itu harusnya maut. Tapi Yesus yang hadir, yang ada di hidup kita, di diri kita, dia telah mati buat dosa kita. Amin. Salib adalah untuk menebus seluruh kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Amin. Jadi kalau hari ini ada kesalahan, ada pelanggaran, yuk kita renungkan kembali. Yesus telah mati buat dosa kita. Kita bukan hidup lagi di dalam dosa. TYC Medan, guys, yang saat ini masih hidup dalam dosa, wake up, bounce back. Yesus telah mati buat dosa kita. Amin. Yang kedua, Yesus bukan hanya mati, saudara. Tapi Yesus juga telah bangkit dan menaklukkan maut. Amin. Yesus telah bangkit. Ia bukan hanya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Namun Yesus bangkit untuk membuktikan ia tidak terikat oleh kuasa maut. Amin. Buat kamu-kamu yang masih terikat dengan dosa. Masih ngedrugs. Masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dosa. Bounce back guys, bounce back. Ada greater destiny yang sudah Tuhan siapkan di 2021 ini. Amin. Dan yang terakhir. Aman? Cat? Aman? Cat? Aman? Oke. Ya. Janji Koko tadi 20 menit. Udah lewat belum ya? Pas ya. Yesus bukan hanya bangkit. Tapi kita yang terakhir. Kita, saya. Anda semua guys, TYC Medan. Kita adalah bukti dari kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Kita inilah saksinya. Di saat dunia yang makin biasa, kejahatan di mana-mana, kepalsuan di mana-mana. Hidup itu tidak seindah di Instagram guys. Itu sudah diedit. Tidak seindah di TikTok. Itu sudah melewati beberapa face app. Do the truth. Do it louder. Do it louder. Yuk sama-sama katakan do it louder. Amin. Lakukan kebenaran, itulah
yang membedakan kita dengan yang lain. In this noisy world, make your action louder. Because in the end, love and truth always win. Amin. Love and truth always win. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kita hidup di zaman yang serba modern. Gampang banget kita ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Ciri-ciri orang yang suka ngebandingin hidupnya dengan orang lain adalah orang yang paling aktif untuk ngelihat status orang. Dia lagi ngapain ya? Istilahnya apa? Stalking. Hidup yang zaman kita bisa ngelihat, by the way ya, status yang bagus itu baru dimasukin ke status. Betul? Yang jelek-jelek pasti gak dimasukin ke status. Sometimes kita suka ngebandingin, wah hidup dia kok bagus ya, kok gua begini-begini aja. Guys, ada greater destiny yang Tuhan mau kasih ke kita semua kita. Do our part and God will do His part. Lakukan bagian kita, lakukan kebenaran. Do it louder, lakukan hal yang baik. Minggu kemarin Pastor Evi sampaikan, teruslah lakukan yang baik meskipun kita dibalas dengan, kalau kita lakukan yang baik, orang ngebalas yang baik, mah gampang. Tapi kalau kita udah lakukan yang baik, udah lakukan yang benar, tapi dapetnya justru kok sakit ya. Dibalas dengan cinta, dibalas dengan dusta. Wih, ada lagunya ya? Ada lagunya enggak ya Chris? Dibalas dengan dusta. Lagunya sama Semi ya. Sakit ya. Lakukan yang baik. Karena bukan karena kita mampu sih. Tapi karena Yesus yang ada di dalam saya. Yesus yang penuh dengan kasih. Yang memampukan saya. Untuk saya punya hati nurani, untuk bisa melakukan kebenaran, untuk melakukan hal yang baik, untuk dapat mengampuni. Amin. Kalau hari ini guys, GYC, kalau kamu punya teman jahat sama kamu, bukan karena kekuatan kamu bisa baik sama dia. Tapi karena kebenaran yang ada di dalam kamu. Karena ada Yesus yang di dalam kamu yang memampukan kamu. Karena firman Tuhan berkata, kasih, love. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Saya ingat waktu saya punya anak saya lakukan hal-hal yang salah, disuruh jangan ngotorin ini, dikotorin gitu ya. Tapi karena ayah mengasihi anak, ya terlupakan semuanya. Saya percaya buat kamu-kamu yang pernah jatuh cinta, kata orang kalau jatuh cinta itu berjuta-juta rasanya. Pernah jatuh cinta enggak Chris? Belum ya? Nanti coba dah. Katanya kalau jatuh cinta itu tai ayam itu tai kucing seperti coklat. Katanya begitu. Ekstrim ya. Kalau kita jatuh cinta semuanya kok jadi baik. Why? Because love. Karena cinta itu begitu luar biasa membuat semua pelanggaran itu gak kelihatan. Sumber kasih itu ada di dalam Yesus. Yuk, every days, every minute, every second in our life, ingat ada Yesus di dalam kita. Dan bukan karena gua mampu, bukan karena kekuatan gua, tetap memampukan saya. Kasih Yesus yang mengalir dalam hidup saya, sehingga saya mampu untuk melakukan hal yang baik, yang benar di dalam hidup saya. Sehingga kita menjadi saksi Kristus. Amin. 3 poin, do it louder. Di sore hari ini, Yesus telah mati buat dosa kita. Memang kita gak mampu sih. Tapi karena Yesus sudah mati buat dosa saya, Yesus juga sudah bangkit. Tugas saya hari ini, do it louder. Saya mau tunjukin ke orang-orang di sekitar gua. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu.
Tapi karena Yesus yang ada dalam diri saya, itu tercermin, itu boleh mengalir. Kasih Yesus dalam hidup saya boleh keluar dalam tindakan saya, dalam kehidupan saya. Sehingga kita bisa membawa Yesus dimanapun kita berada. Guys, TYC Medan, do the truth, lakukan hal yang benar. Lakukan dengan penuh kasih. Tuhan akan memberkati kita semuanya di tahun 2021 ini. Amin. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Thank you God, thank you Lord. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, malam yang begitu indah Tuhan. Kami bersyukur punya tema Do It Louder. Di 2 minggu ini Tuhan, di subtema Bounce Back, ada satu pergerakan yang akan terjadi buat setiap kita Tuhan. Hamba berdoa untuk TYC, IFJF Medan, di bulan Mei dan Juni ini akan mengalami suatu terobosan iman ya Tuhan. Bisa melambung tinggi ya Tuhan dari keterpurukan yang ada. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena apa yang ada di dalam kita. Karena ada Yesus yang di dalam kita yang memampukan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau telah mati buat dosa kami, Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit. Engkau telah menaklukkan maut sehingga kami dimampukan. Dan biarlah kuasa itu Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga hari demi hari ya Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu, nama-Mu, nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Hidup kami ya Tuhan sehingga kami boleh mengerti greater destiny yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you guys.